telah berusia 55 tahun ke atas dan warta ini sebagai undangan resmi. Kedua, Komisi Warga Dewasa. Ibadah ekor ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 setelah ibadah pagi di GKJ Yeremia. Tempatnya di ruang sekolah minggu dan akan dipimpin oleh Diaken Sigit Sukmana. Mohon kehadiran warga ekor ini dan warta ini sebagai undangan resmi. Ketiga, Komisi Remaja. Komisi Remaja akan mengadakan retreat pada hari dan tanggal Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 18 sampai 18 April tahun 2026 di Wisma LA Gadok Megamendung. Biaya kontribusi 50.000 per orang. Mohon partisipasi seluruh anggota Komisi Remaja. Yang keempat, wilayah Sawangan. Ibadah syukur penghiburan atas berpulangnya Ibu Surtini Harun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 pukul 16 WIB di Rumah Rohani Sawangan. Mohon kehadiran warga dan warta ini sebagai undangan. PA Perempuan Wilayah Sawangan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 di Rumah Rohani Sawangan setelah ibadah Minggu. Dan PA akan dipimpin oleh Ibu Suwarni. Mohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Sawangan. Warta ini sebagai undangan. Yang kelima, wilayah Depok 1. PA Perempuan wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 di GKJ Yeremia. Pukul 10 WIB. PA dipimpin oleh Ibu Retno Hastuti. Mohon kehadiran seluruh kaum perempuan wilayah Depok 1 dan warta ini sebagai undangan. PA Gabungan wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 10 WIB di Rumah Keluarga Bapak Sugeng, Jalan Raya Citayam, Gang Tamrin nomor 11, RT 5 RW 9 Ratu Jaya, Cipayung, Depok. PA dipimpin oleh Bapak Bayu Prastio Adi, Liturgos Mbak Yuniarti Dwi Astuti. Mohon kehadiran seluruh warga Depok 1 dan warta ini sebagai undangan. Yang keenam, wilayah Depok Utara. PA wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 pukul 09.30 WIB di Rumah Keluarga Bapak Listio Indro Marsudi dengan alamat Permata Depok Regensi D12 nomor 8 Ratu Jaya Cipayung RT 4 RW 10 Depok. PA dipimpin oleh Bapak Penatua Prastio Adi Wibowo Putro. Mohon kehadiran seluruh warga Depok Utara dan warta ini sebagai undangan. Yang ketujuh, warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 3 April sampai dengan 9 April berjumlah Rp39.759. Jumlah pengeluaran Rp81.087.000. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Dan kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Aris Widaryanto, TPF Klasis JBB JBT dari GKJ Pangkalan Jati. Pendeta Abanita Kaban melayani di GKJ Bekasi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pada saat ini kita berada di dalam Minggu Paskah kedua. Minggu ini kita menghayati kebangkitan Kristus yang luar biasa. Ia menampakkan diri, berinteraksi langsung, dan mengembuskan Roh Kudus. Tindakan ajaib ini menghidupkan kembali batin dan para murid yang sempat hilang harapan. Roh Kudus yang Kristus berikan membawa pemulihan, kekuatan batin, serta damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan memasuki ibadah dengan penuh sukacita. Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Paskah kedua ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Paskah kedua pada hari ini mengikut Kristus yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan Allah, menjadi sebuah momen perenungan tentang realitas dunia.
Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna dan sangat baik. Namun kita juga melihat banyak kekurangan di dalamnya. Ketidakutuhan ini mencerminkan kehilangan mendalam, baik dalam ciptaan itu sendiri maupun dalam kehidupan manusia. Para murid Yesus juga pernah mengalami kehilangan serupa setelah kematiannya. Mereka merasa kehilangan arah. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam kehilangan. Kristus membawa harapan baru, memulihkan iman dan meneguhkan hati. Mari kita mengikuti Kristus, ikut ambil bagian dalam karya pemulihan Tuhan kepada umat-Nya, dan ikut menghadirkan kehidupan yang lebih utuh di tengah dunia yang rapuh. Dengan demikian, iman kita tidak hanya terbatas pada perayaan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang menghidupkan sesama. Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami yang seringkali keras hati. Ampuni kami yang seringkali menutup
telinga kami dari firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali sibuk sendiri sehingga kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan juga kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Perbaharui hati kami ya Bapa. Demikian doa pengakuan dosa kami dan permohonan pengampunan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, Ku ingin berperangai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus membisikkannya
Kita akan tunduk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan atas kami. Terima kasih untuk Paskah Tuhan yang telah kami rayakan, dan kami ingin membawa semangat Paskah, semangat kebangkitan Kristus di dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa. Kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami beroleh berkat untuk menjadi berkat bagi sesama dan bahkan atas semesta yang Engkau hadirkan bagi kami. Bersabdalah, kami siap sedia untuk mendengar dan melakukannya. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Terpuji-pujilah Engkau. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun, Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka.
juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai 31. Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai 31, demikian dituturkan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang.
Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Dengan ibadah dan perayaan Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak menghayati tema mengikut Kristus yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan. Ada slide yang sudah dipersiapkan, mudah-mudahan bisa dimunculkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang saat ini jika kita melihat sekitar kita, kehidupan yang ada di banyak tempat, ya di negeri kita juga di belahan dunia yang lain, kondisi kehidupan kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kita beruntung, pemerintah masih berupaya mengatasi ya gejolak harga minyak yang melambung dan dampak dari harga minyak yang melambung itu. Masih bersyukur yang biasa ngisi bensin entah Pertalite, Pertamax atau solar dan solar turbo dan yang lain-lain belum naik. Mudah-mudahan
kalaupun naik yang non subsidi tidak banyak-banyak amat. Yang kemarin Lebaran masih bisa ikut mudik, berbahagialah. Yang hari ini masih bisa makan kenyang, makan enak, berbahagialah. Sebab di sekitar kita mulai ada banyak orang yang harus mulai berhemat dalam banyak hal. Dan di masa raya Paskah Pentakosta yang kita diajak untuk juga memperhatikan lingkungan sekitar, Paskah ekologi, Pentakosta ekologi, kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang semakin ramah dalam kehidupan ini, mengelola banyak hal. Lampu kalau tidak perlu dinyalakan bisa dimatikan. Air kalau sudah cukup, ya keran tidak perlu dinyalakan terus-menerus. Tetapi kita mulai melihat di banyak tempat orang mulai berkata, doakan kami supaya hujan turun, supaya tanaman yang sudah kami tanam bisa hidup. Bapak Ibu yang masuk di grup LPP Sinode GKJ GKI Jawa Tengah, mungkin minggu yang lalu mendengar harapan seorang ibu. Memang ada saja yang menjadi pengguna bahan dari LPPS yang bukan dari GKJ atau GKI Jawa Tengah. Ibu itu tinggal di Sumatera Utara dan beliau mengatakan sudah lebih dari sebulan di daerah kami tidak turun hujan. Ndelalah. Selang sehari setelah beliau mengirim kabar itu di grup WhatsApp LPPS, beliau mengatakan, puji Tuhan, pagi hari ini hujan turun cukup lebat, tanaman kami bisa hidup. Sementara kita yang ada di Jabodetabek, hujan sebentar, banjir, begitu ya. Bersyukur kami di Pangkalan Jati terakhir ini lolos dari banjir. Terakhir kami kebanjiran itu ketika pengerjaan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung tahun 2020. Malam tahun baru, setelah puluhan tahun kami tidak kebanjiran karena BKT, banjir Kanal Timur sudah jadi, tidak banjir. Malam tahun baru 2020, saya dibangunkan anak saya 4:30 pagi. Anak saya mengatakan, "Pah, banjir." Saya turun dari lantai atas karena kamar kami ada di atas. Rupanya ruang tamu sudah semata kaki. Saya segera memindahkan mobil operasional gereja dari garasi di Pastori ke halaman gereja, dan 6:30 puncaknya mobil operasional gereja terios, bannya tidak kelihatan. Dan kami memutuskan tidak ada ibadah karena begitu di puncak jam 6:30 jalan depan gereja itu seperut. Bagaimana mau beribadah kalau untuk akses ke gereja saja seperut, dan itu artinya mereka yang tinggal di daerah yang dekat Sungai Sunter sudah sedada dan mungkin lebih. Pak Presiden kemarin juga atau beberapa hari yang lalu mengatakan negeri kita ini kadang kebanyakan air, maka harus dikelola dengan baik. Tapi kita juga sadar mereka yang berada di luar Jawa, apalagi yang berada di Indonesia bagian timur, seperti di Sumba, Flores, seringkali tidak ada hujan di sepanjang tahun. Wah, kita bisa membayangkan
bagaimana kehidupan tanpa air hujan. Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, kondisi yang tidak baik-baik saja itu tentu menimbulkan tantangan tersendiri atas kita. Dan hari ini kita juga diajak untuk menghayati sebuah kesadaran bahwa ada dasar yang dibutuhkan untuk hidup, ada fondasi yang dibutuhkan untuk hidup beriman kita. Dan para rasul melalui Petrus dan kawan-kawan yang kala itu sudah terbebas dari rasa takut, bukan hanya berani keluar dari rumah-rumah yang terkunci, mereka mau bersaksi atas banyak orang dan bahkan di pusat keramaian. Petrus dan kawan-kawan tidak lagi takut ditangkap oleh siapapun, diadili oleh siapapun. Dan berita yang mereka sampaikan, Yesus yang mereka imani itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi atas dirinya bukanlah kecelakaan, bukanlah nasib buruk, tetapi untuk menggenapkan rencana Allah. Dan dari peristiwa salib Kristus itulah hadir pengampunan dan keselamatan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca tadi, utamanya ayat 22 sampai 32, bertolak belakang dengan apa yang kita baca dalam Injil Yohanes ayat pasal 20 di ayat-ayatnya yang ke-19 dan seterusnya. Mereka semula memilih ada di ruang-ruang yang terkunci rapat. Tetapi setelah Kristus yang bangkit itu hadir dalam kehidupan mereka, mereka berani bersaksi dan tidak takut berhadapan dengan kesulitan juga kematian. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28, dalam khotbahnya Petrus tidak lupa menyitir apa yang pernah dikatakan oleh Daud yang tadi kita dengar dari pembacaan Mazmur 16. Di Mazmur itu diungkapkan bahwa sosok yang dikasih Allah tidak akan dibiarkan mati dan membusuk tubuhnya. Dalam terjemahan baru di ayatnya yang ke-10 diungkapkan demikian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan hidup, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Bagi Petrus, Mazmur Daud ini menjadi nubuatan profetik, nubuatan kenabian. Betul pada masanya yang mengungkapkan sangat mungkin Daud seorang raja, bukan seorang nabi. Tetapi melalui Daud bisa hadir sebuah nubuatan yang dikatakan sebagai nubuatan profetik. Seperti seorang nabi yang berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pula yang hendak diingatkan atas kita dalam kehidupan ini.
Allah bisa memakai siapapun untuk mengungkapkan hal-hal yang tak terduga. Mazmur Daud dihayati oleh Petrus dan kawan-kawan. Nubuatan itu telah tergenapi oleh Sang Kristus. Sekalipun sudah 3 hari dikuburkan, tubuhnya tidak rusak. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan. Thomas yang menghendaki menggunakan jarinya untuk dicucukkan, untuk disentuhkan ke luka-luka di tangannya dan di lambung, diberi kesempatan untuk melakukan, kalau mau melakukan. Tapi lihat bacaan Injil kita, dalam banyak adegan drama kalau itu divisualisasikan, ada banyak penulis naskah akan meminta pemeran Thomas, jangan gunakan jari fisikmu, tapi gunakan imanmu untuk menyentuh tubuh kebangkitan itu dengan berkata-kata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu pengakuan iman yang sangat otentik. Pengakuan iman Thomas, keraguan-raguannya diubah menjadi iman yang teguh. Dan pengakuan iman ini atas banyak orang seringkali disamakan dengan pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu atas kita yang hafal pengakuan iman rasuli, baik-baik saja kita merawat, menghidupi pengakuan iman itu. Tapi kalau kita tidak hafal, boleh juga kita mengungkapkan apa yang telah dicontohkan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9, di sana juga diungkapkan, beriman itu adalah anugerah. Anugerah di atas segala-galanya. Petrus, entah yang menulis surat Petrus langsung, atau ada orang yang karena Petrus berkata-kata dan kemudian membantu Petrus menuliskan surat Petrus itu, dari sana kita mendapatkan kesaksian. Melalui kebangkitan Kristus, baik Petrus maupun kita telah beroleh kelahiran kembali. Kita tahu Petrus sudah diingatkan bahwa ada muridnya yang murid Kristus yang akan menyangkali sampai 3 kali. Petrus sempat berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bahkan kalaupun mati, aku akan ikut mati dengan engkau." Tapi faktanya, betul, Petrus menyangkali bahkan sampai 3 kali. Hingga ada bunyi ayam jantan yang berkokok. Tanda pengkhianatan. Saya salut ada banyak gereja yang memilih di atas gerejanya bukan hanya memasang penangkal petir, tetapi di bagian penangkal petir itu disertakan juga ayam jantan yang berkokok. Tanda kita pun sebetulnya juga seringkali seperti Petrus. Atas masyarakat yang seringkali melihat ada gereja dan seringkali gereja tua, tapi ada juga gereja-gereja baru yang melihat di atas gereja ada ayamnya,
Maka sering kita mendengar masyarakat mengatakan, oh gereja jago. Karena yang dilihat ayam jago. Tapi ya enggak apa-apa, itu bagi lingkungan, bagi masyarakat. Gereja jago karena di atasnya terpampang di penangkal pentir itu ayam jago. Tapi saya salut, ada di perumahan tidak jauh dari tempat di kampung di mana saya tinggal di Cipinang Melayu. Perumahannya ada di perumahan Cipinang Indah. Ada sebuah rumah besar, penangkal petirnya dipasangi ayam jantan yang berkokok. Saya menduga yang punya sangat mungkin orang Kristen. Untuk mengekspresikan imannya, kehidupannya tidak sempurna. Mungkin seperti Petrus pernah menyangkali atau entah dalam bentuk apa. Tetapi pemulihan itu selalu disediakan Allah. Kelahiran kembali itu bagian dari perjalanan kehidupannya. Petrus berkata, itu harapan yang hidup, harapan yang juga dihidupi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pula yang hendak diingatkan atas kita. Kalau lingkungan sekitar kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, ada banyak orang yang mungkin frustasi, mungkin putus asa, seolah-olah tidak punya harapan. Di sanalah kita sesungguhnya dipanggil untuk hadir sebagai orang-orang yang telah beroleh pengharapan, menghidupi pengharapan itu, juga berbagi pengharapan. Bagi Petrus pada masanya melalui surat 1 Petrus yang dikirim kepada orang-orang yang sedang teraniaya pada waktu itu di Asia Kecil atau Turki modern sekarang ini, dia berkata, itu warisan iman yang tidak fana, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, bahkan tersimpannya juga di surga. Kalau kalian terus berhadapan dengan kesulitan dan bahkan penderitaan, lihatlah hal itu sebagai ujian iman, seperti emas yang diuji. Di masa yang lampau, orang untuk membuat emasnya berkilau seringkali menggunakan api. Tapi orang-orang modern sekarang tentu punya cara yang lebih modern juga. Karena sekarang banyak gereja pakai stola, jadilah saya tidak lagi menggunakan salib yang diberikan oleh majelis di gereja saya, yang terbuat dari emas, yang biasanya saya pasang ya di jas atau toga. Karena kalau saya menggunakan itu, selain ketutupan stola, istri saya pernah berkata, emasnya jarang dipakai, pudar, mau dicucikan enggak usah, disimpan saja. Nanti kalau enggak punya duit di Lego, saya bilang. Izin majelis enggak? Oh iya ya, punya majelis ya, saya bilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama juga dengan emas sebagus apapun, ada waktunya pudar nyalanya kalau tidak dirawat. Dan itulah yang diingatkan Petrus kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu terkait dengan kehidupan beriman mereka.
Oleh karena itu ketika mereka sedang berhadapan dengan ujian iman yang berat, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk dimurnikan, supaya kilonya kembali hadir. Dan bahkan Petrus berkata-kata, kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan imanmu, kehormatan Kristus yang nyata dari laku hidupmu. Itu yang diungkapkan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kembali apa yang terjadi di hari Minggu Paskah dan sesudahnya, ketika Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid yang memilih untuk ada di ruang-ruang yang terkunci, kita bisa menyadari Kristus yang bangkit itu Kristus yang mau menyapa para muridnya, siapapun itu, apapun keadaannya. Di hari Minggu Paskah yang lalu mungkin kita sudah merenungkan firman Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pagi-pagi benar pergi ke kubur, bukan hanya menjumpai fakta kubur kosong, berjumpa dengan malaikat yang mengingatkan, ia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Katakan kepada para murid yang lain, dia menunggu kalian di Galilea. Belum sampai ke rumah di mana para murid berkumpul di ruang-ruang yang terkunci itu, Kristus yang bangkit itu menjumpai Maria. Dan dia yang bangkit itu berkata, pergilah, katakanlah kepada para murid, apa yang telah kamu lihat. Juga dicatat dalam bacaan kita hari ini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kata dunia, hari pertama minggu itu, hari pertama dalam 1 minggu, kalau kata dunia, hari apa? Hari Senin. Lihat setting handphone Bapak Ibu, kalendernya. Pada umumnya hari pertama, hari Senin. Itu kata dunia. Tapi kata Alkitab, hari pertama minggu itu, minggu. Saudara kita Muslim menyebutnya Ahad. Hari pertama minggu itu. Itu sebabnya di bahan persekutuan doa kemarin, hari persekutuan doa kedua kalau tidak salah di masa raya, di masa Prapaskah, ada seorang penulis bahan persekutuan doa menulis hari ke-8. Karena dalam urut-urutan hari orang Yahudi, Sabat itu hari ke-7, jatuhnya hari Sabtu. Sabat hari ke-7, hari Sabtu, hari ke-8, hari Minggu. Tentu kita bingung, hari kita cuma 7, kalau orang Jawa cuma 5. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Harinya orang Jawa cuma 5. Hari kita ya Senin sampai Minggu kata dunia. Tapi kata firman Tuhan, hari pertama bisa menjadi hari ke-8, dan itu adalah hari di mana Kristus bangkit dan menyatakan kebangkitannya. Tapi jangan ditanya hari ke-8 hari apa? Ya hari Kristus bangkit. Itu sebabnya karena saya pendeta,
handphone saya maupun tab saya rubah hari pertama, hari Minggu, bukan hari Senin. Tetapi saya masih tetap bisa menghargai ketika nonton TV di hari Jumat atau hari Sabtu, penyiar mengatakan selamat berakhir pekan. Ya terima kasih. Tapi ingatlah kata firman Tuhan, hari pertama itu hari Minggu, hari kebangkitan. Kalau kita mau mengatakan hari kebangkitan, hari ke-8, boleh. Tapi memang itu utamanya ada di gereja ortodok yang merayakan hari Minggu, hari Paskah, hari ke-8. Ia hadir mengenyahkan ketakutan. Ia hadir bukan hanya menyatakan Shalom Alahim, damai sejahtera bagi kamu. Tapi dia juga berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Atas Thomas dan yang lain-lain yang hidup dalam keraguan, kecemasan, diubah menjadi orang-orang yang beriman teguh dan berani mengungkapkan pengakuan iman bukan berdasarkan kata orang, tetapi mengungkapkan pengakuan iman yang otentik. Ya Tuhanku dan Allahku. Keraguannya yang jujur itu diubah dalam pertemuan dengan Kristus yang bangkit. Sehingga Thomas ketika mendengar firman, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah, dan seterusnya. Dia termasuk salah seorang yang segera bergegas pergi ke Asia, melayani, bahkan sampai ke India, dan terbunuh dalam pelayanan di sana. Dia dimakamkan di komplek gereja yang sampai dengan hari ini diberi nama Gereja Martoma, Gereja Rasul Thomas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang penting bagi kita sekarang ini? Kita juga dipanggil untuk ikut serta dalam karya pemulihan Allah. Kita diundang untuk berkontribusi, berpartisipasi seperti para murid yang sekalipun kehidupannya juga tidak sempurna, tapi dengan iman yang telah diperbaharui, pemulihan yang telah mereka alami, bahkan kehidupan baru yang telah Tuhan anugerahkan atas mereka. Mereka menjadi agen-agen pemulihan pada waktu itu atas sesama dan juga atas semesta. Kita sekarang ini juga diajak untuk menunjukkan kasih yang nyata atas sesama, juga atas segala ciptaan yang lain. Yang lalu di masa pandemi, kebetulan kalau jam 10 saya biasa berjemur dengan anjing pom saya. Tapi suatu waktu anjing pom saya digigit anjing gereja. Dan hari berikutnya mati. Ketika berjemur tidak ada anjing pom, saya merasa ada yang kurang. Saya berkata kepada istri saya mau pelihara burung. Dan saya mulai belajar merawat burung yang sudah jatuh harganya, lovebird. Dari sepasang sampai kemudian 5 pasang. Dan saya punya
anakannya sampai 10 ekor. Saya tuker ke tukang orang yang ngelayani jual pakan burung dan burung. Mas, tuker burung perkutut dan kandangnya. Boleh, dapat 10 anakan burung lovebird, dapat 1 ekor burung perkutut dan kandangnya. Saya gantung di rumah. Pada berdatangan burung perkutut, saya dapat burung perkutut sepasang. Yang pertama jantannya, yang kemudian juga masuk kandang sendiri, betinanya saya rawat. Nelor, ternyata datang juga musang, betinanya dimakan, begitu ya. Maklum di kampung dekat Bandara Halim masih banyak musang liar berkeliaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata yang datang bukan hanya burung perkutut. Semula saya tidak tahu apa itu burung terujukan. Datang ke rumah, saya beri makan di dalam kandang lovebird yang sudah saya kosongi. Masuk itu burung terujukan. Makan pisang dengan lahap, saya tutup pelan-pelan. Kemudian saya tanya Mbah Google, ini burung apa? Karena saya tidak tahu. Mengertilah saya, ternyata ini burung kalau di desa yang menjadi sahabat petani. Ketika orang-orang di waktu yang lalu belum punya jam, entah jam tangan atau jam dinding, apalagi jam dengan alarm, burung terujukan ini yang kalau pagi hari membangunkan para petani. Saya juga jadi mengerti, tapi sayangnya burung saya ini seperti pagi tadi, jam 3 sudah berteriak, sudah bernyanyi, begitu ya. Saya terbangun tadi pagi karena saya punya 2 ekor, dan dua-duanya dapat dari alam. Asik juga ternyata ketika merawat alam, alam juga memberi manfaat. Juga ketika kita bersama sesama merawat kehidupan. Yang kedua, kita juga diajak bukan hanya untuk menyatakan kasih dalam kehidupan sehari-hari atas sesama dan juga atas semesta. Kita juga diajak untuk memberikan pengampunan dan pembebasan atas sesama dan juga atas ciptaan yang lain. Kita bisa belajar dari saudara-saudara kita kemarin yang merayakan Idul Fitri. Demi saling bermaaf-maafan, mereka mau bersusah payah begitu rupa. Karena saya tinggal di kampung, di Pangkalan Jati, tradisi berkunjung di Hari Raya Idul Fitri, baik sesama yang Muslim maupun kami yang Kristen atas yang Muslim, masih terawat juga di hari Natal. Seringkali saya terutama tidak boleh kemana-mana. Jadilah seringkali sekalipun saya punya orang tua di Semarang, di Sampangan Keradenan, di tempat Pak Edison dulu melayani, saya baru bisa pulang ya setelah menerima para tetangga. Entah tanggal 25 sore atau kalau terlalu lelah, seringkali tanggal 26 pagi saya baru pergi ke Semarang. Kemarin saya mendapatkan kabar ada tetangga usianya baru 48 tahun selesai bersalam-salaman di hari raya Idul Fitri yang pertama, naik motor bersama anak sulungnya ke Gunung Kidul. Maklum kampungnya orang Gunung Kidul. Dan mendapat kabar sampai di Wates Kulon Progo
nabrak penyeberang jalan. Si bapak meninggal di tempat, si anak hanya luka-luka ringan. Kami satu kampung berduka, sedih. Beberapa hari sebelumnya karena istrinya itu petugas Jumantik yang setiap hari Jumat berkeliling dari satu rumah ke satu rumah untuk mengingatkan apakah ada jentik bersembunyi atau tidak. Maklum, kampung seringkali daerah pandemi demam berdarah. Beliau mengatakan, Pak, minta tanda tangan hari Jumat ini dan hari Jumat depan, karena hari Jumat depan sudah Idul Fitri, jadi kami nggak keliling, tanda tangannya minta sekarang. Oh ya, nggak mudik Mbak? Enggak, bapaknya aja, saya mudik ke orang tua saya, jadi berbagi. Jadi pilu hati saya ketika kemudian mendengar kabar suaminya yang usianya baru 48 tahun, sosok yang rajin di masyarakat, dipanggil Tuhan. Tapi kemudian kami mendapat berita juga yang memang harus dilepaskan. Istrinya pada akhirnya juga mampu berkata-kata kepada para tetangganya. Ya begitulah cara yang maha kuasa melepaskan kita dari rupa-rupa keterikatan dunia ini. Melalui kisahnya juga, saya kemudian juga diingatkan, saya juga harus berani melepaskan juga apa yang diberikan alam kepada saya. Saya sudah pernah mendapatkan 4 burung terujuan. Jadilah ada yang kemudian saya lepaskan kembali ke alam. Ada yang saya bagikan kepada tetangga yang mengatakan burung saya lepas. Ya bapak-bapak yang memang untuk aktivitas di pagi hari sambil berjemur, sambil berolahraga di tempat merawat burung. Ketika beliau mengatakan sedih saya burung saya lepas, saya mengatakan di rumah ada Pak, saya bagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melepaskan baik itu kata maaf maupun hal-hal lain yang membuat kita terikat pada hal-hal dunia ini perlu kita lakukan dengan sungguh, dengan tulus. Para murid pada waktu itu berani melepaskan keterikatan apapun, bahkan keterikatan satu dengan yang lain. Di masa-masa sulit mereka berkumpul bersama di rumah yang terkunci rapat, tapi mereka disadarkan Dia yang bangkit itu tidak bisa dibatasi oleh tembok yang manapun, kunci yang manapun, ketertutupan yang manapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berani memberikan pengampunan, melepaskan kata maaf yang tulus, dan membebaskan siapapun, apapun dari kehidupan kita ini. Bahkan melepaskan kita dari keterikatan yang manapun, kecuali keterikatan kita, kemelekatan kita kepada pemilik kehidupan kita. Yang terakhir, sabda Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita, mari menjadi sosok-sosok yang memberi buah bagi siapapun, juga bagi semesta, sesederhana apapun yang bisa kita lakukan. Berbagi kesegaran atas tanaman di halaman rumah, berbagi kata-kata yang memberi semangat atas tetangga kita,
yang sedang terpuruk, berdoa untuk anak-anak kita, untuk orang-orang tua kita, dan atas siapa saja, juga atas negeri kita ini. Mari kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat terus menghidupi semangat Paskah. Mari kita terus mengikut Dia yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan Allah. Amin. Saat teduh atas kita. Oleh kuasa darah-Mu, kita akan berucap lagu ini 2 kali. Melihat tata kemuliaan-Mu
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir di dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu-Ibu Ikorini. Kami persilahkan.
Matur nuwun Ibu-ibu Ekorini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sabda Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan dan kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam rupa-rupa jerih lelah kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ini kami juga memohon berkat untuk pelayanan kami semua, Gereja Tuhan, khususnya GKJ Yeremia di tempat ini, dalam menunaikan tugas panggilan Tuhan, dalam pemeliharaan keselamatan, pemberitaan Injil, juga memperkukuh persekutuan, kebersamaan di antara para pelayan dan pekarya gereja. Kami juga mohon berkat untuk keberadaan Rumah Rohani GKJ Yeremia di Sawangan, kiranya dapat menjadi sarana di mana banyak orang berjumpa dengan kasih dan berkat Tuhan. Kami mohon berkat kiranya masyarakat di sekitar juga dapat memberikan dukungan untuk pengembangan rumah rohani di Sawangan tersebut. Ya Allah, kami juga memohon berkat untuk proses renovasi gedung gereja GKJ Yeremia di tempat ini. Terima kasih untuk rumah Tuhan ini. Terima kasih untuk masa-masa kami boleh memperbaharuinya. Dan berkati kiranya pada waktunya kami dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini untuk menjadi tanda, bahkan tanda berkat bagi kami, juga bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Kami secara khusus memohon berkat untuk setiap saudara kami yang telah kami percaya untuk mengelola baik setiap potensi berkat untuk pembangunan atau renovasi rumah Tuhan ini. Engkau yang akan memberkati mereka dalam kebersamaan dengan para tukang dan orang-orang lain yang juga kami percaya untuk penyelesaian renovasi gedung gereja GKJ Yeremia. Berkatilah kami semua untuk kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan atas yang lain. Kini kami juga memohon berkat secara khusus untuk keluarga Bapak Fernandi Mahendra Susila di Depok 1, keluarga Ibu Suminaring Tias Baidowi Depok Utara, keluarga Bapak Suparman Depok Timur Tengah, Bapak Sabar Subekti di Sawangan. Kiranya setiap keluarga ini dan juga keluarga-keluarga kami yang lain, Tuhan berkati dengan kebahagiaan, kerukunan, mampukan keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan bersama sesama. Kini kami juga mohon berkat untuk anak-anak pemberian Tuhan yang sedang bersemangat menempuh pendidikan mereka, secara khusus mereka yang sedang berhadapan dengan ulangan, ujian. Tuhan yang memberi kelancaran, Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang menganugerahkan semangat atas mereka.
Berkati anak-anak mudamu dan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang membangun usahanya, mencari penolong yang sepadan dalam kehidupannya, keluarga-keluarga muda yang merindukan buah hati yang dari Tuhan, dan mereka yang sedang menantikan kelahiran putra atau putri anugerah Tuhan, anugerahi dengan berkat, semangat, dan rasa syukur. Kami juga mengingat atas mereka yang sedang berhadapan dengan rupa-rupa masalah, pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dan jika kami dapat menemani, jadikan kami rekan-rekan seperjalanan dalam pergumulan, dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga memohon berkat, kegembiraan, kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Anugerahi rasa syukur dan berkat bagi Ibu Sartini Basuki, Ibu Mas Niarti Rita Sahari Sibarani, Ibu Reniati Panjaitan, Felicia Wijaya Atma Putri, Ibu Ratna Winarsih, Bapak Antonio Apresianus Supadi, Ibu Sri Prihatinah, Bapak Septa Huta Barat, Ibu Siti Jumiati, Ibu Wilhelmina Sophia Wariwating, Bapak Toto Duyanto, Ibu Aryani, Kensi Abisai, Bapak Sulistio Widodo, Bapak Komodor Ervisian Sinaga, Ibu Anggi Asparilinda Krismantari, Naomi Karista Gardianti, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan kesehatan. Secara khusus kami mohon berkat kesehatan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan bagi Ibu Ati Prihadiyono, Ibu Sumanaring Tias Baidowi, Mbak Sela Tutuwarima, Bapak Sarpin Hadi Warsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayuningsih, Ibu Lili Kristiani, Bapak Sukosih Winarto, Bapak Riyandi, dan saudara kami yang lain yang kini dalam masa-masa pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang juga memberkati keluarga yang mendampingi, beri kesabaran dan segala berkat yang diperlukan. Ya Allah, berkati juga kebersamaan kami di Klasis Jakarta bagian Barat. Kami juga memohon berkat untuk gereja-gereja yang sedang merindukan pembangunan rumah ibadat sebagaimana yang kami jalani. Secara khusus berkati majelis dan jemaat GKJ Bumi Indah, juga majelis dan jemaat GKJ Kanaan, juga gereja-gereja yang lain. Berkati kami dalam persiapan untuk menyambut dan turut merayakan Halun di bulan Juni mendatang. Berkati Klasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur sebagai tuan dan nyonya rumah. Berkati juga kebersamaan kami di kota Depok ini dalam toleransi dan kerjasama antar umat beragama, juga antar kami sebagai anak bangsa. Berkati pemerintah kota Depok, berkati kami semua. Kami juga menyerahkan tempat di mana banyak konflik terjadi. Tuhan hadirkan perdamaian, kerukunan, dan semangat untuk pemulihan. Berkati mereka yang berada di Timur Tengah, mereka yang berada
di tempat-tempat konflik lainnya. Berkati mereka yang sedang berada di masa-masa pemulihan pasca bencana alam. Berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Ya Allah, kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui dalam berkat Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati seisi rumah kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati jerih lelah pelayanan kami, kerja kami, kehidupan kami seutuhnya, pelayanan kami bagi sesama, dan bagi keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami, inilah ibadah kami. Kami persembahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita, marilah kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Petugas dari wilayah Depok 1. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Jemaat dimohon berdiri. Ku ingat firman-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah terlambat untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita, damai sejahtera yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Biarlah sukacita kami makin bertambah-tambah dan syukur kami akan kemuliaan nama-Mu. Jika sebentar Tuhan kami telah memberikan persembahan yang kami sungguh percaya, persembahan itu berasal dari Engkau. Kiranya Kau sucikan persembahan ini dan menjadi layak. Berikan hikmat kepada para petugas yang mengelola persembahan ini. Berikan juga kejujuran. Ajar kami Tuhan lebih lagi belajar memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Aris. Kiranya juga Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupi panggilan iman-Mu untuk mengikuti Kristus dan tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam karya pemulihan Allah di tengah dunia. Lakukanlah kehendak Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, melimpahi engkau sekalian, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Silakan untuk bersaat teduh. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Aris Widaryanto yang menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak sekalian. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas, prokantor, organis, petugas dari KDM yang sudah membantu dalam ibadah pada pagi hari ini. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Ekoreni yang sudah mengisi pujian pada ibadah pagi ini, dan juga majelis ucapan terima kasih kepada warga Depok 1 yang sudah membantu pada ibadah pagi ini melalui pelayanan pembaca Alkitab, penerima tamu, dan juga petugas kolektor. Kami undang bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus sampai selesai, baru kita bersalaman setelah itu.